Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samawati bighairi amalin tarawnaha wa ja'ala al-jannata liman ata'ahu walau kana 'abdan habasiyya wa ja'ala an-nara liman asahu walau kana syarafan qurasyiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, nasykurullah ta'ala ala kulli ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Wa bihi nastati'u an najtami'a wa bihi nastati'u an naqumu bi'ibadah في رمضان الثاني والعشرون حتى الآن، وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى، ولذلك يجب علينا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة. قبل أن نبدأ أنا أريد أن أسألكم أولا كيف حالكم أيها الإخوة؟ كيف حالكم؟ Baik, biar semangat ya, biar tak ngantuk. Sabahul khair. Sabahul khair. Insyaallah. Majlis mutahammisin si semangat. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan di Ramadan yang ke-22 ini kita masih tetap semangat dan diberikan keistiqomahan sampai akhir Ramadan nanti. Sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan gelar al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Baik, para tulabul ilmi rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Ustadz diberikan amanah untuk menyampaikan kultum. Apa itu kultum? Kurang lebih 70 menit. Cukup jadi ya? Sampai surut pulang ya, 70 menit. Siap? Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin berbagi atau menukilkan perkataan para ulama kita, ya, perkataan atau kalam para ulama kita, dan Ustadz ingin membacakan hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan bisa antum ambil faedahnya dan bisa antum merenungi. Baik, sekarang dengarkan baik-baik. Dan tidaklah dalam ini ya, dalam kultum ini Ustadz ingin menjalankan sebagaimana yang memfirmankan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya, yaitu saling berwasiat, saling memberikan nasihat di dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan Allah juga berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Makanya Ustaz itu tidak pernah bosan, musyrik kita atau tidak, kita tidak pernah bosan mengingatkan itu, ya, mengingatkan untuk menjalankan sunnah, ya, menjauhi maksiat dan seterusnya. Karena mudah-mudahan dengan peringatan, dengan nasihat ini bermanfaat bagi antum. Sekarang dengarkan baik-baik. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, saya sudah mencatat dalam kitab Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar. Sesungguhnya kuda itu apabila mendekati garis akhir perlombaan, bazalat qusara juhdiha litafuza bisiyaqi, maka dia akan mengerahkan seluruh tenaganya supaya bisa menang. Terus kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, fala takunil khailu aqna minka, maka jangan sampai kuda itu lebih pintar darimu. Kuda ada yang hewan ketika mendekati garis finish perlombaan, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa sampai ke garis finish supaya bisa menang. Dan Ibnu Jauzi menutup mengatakan, fa innamal a'malu bil khawatim, maka sesungguhnya amal itu dinilai dari akhirnya. Dan juga beliau mengatakan, fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinil wada, apabila engkau kurang di dalam menyambut awal Ramadan, kurang maksimal dalam ibadah di awal Ramadan, masih ada kesempatan bagi antum di akhir Ramadan untuk memperbaikinya. Mungkin kita di awal Ramadan kurang semangat beribadah, masih ada kesempatan bagi kita nih, berapa hari lagi nih, ya, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhirnya.
Yang dulu kita tunggu-tunggu dari mulai Rajab, Sya'ban, kita rindu Ramadan. Bentar lagi Ramadan, ya, 1 bulan lagi Ramadan, kita rindu. Dan sampailah Allah berikan kesempatan bagi kita untuk masuk di bulan Ramadan sekarang. Ya, jadi jangan pernah sia-siakan, karena kita tidak tahu tahun depan apakah kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Antum yakin antum masih bisa ketemu Ramadan tahun depan? Yakin tak? Ya, maka dari itu, ya, lakukanlah ibadah seakan-akan orang yang akan meninggalkan dunia ini. Bisa jadi inilah ibadah terakhir bagi kita. Baik. Terus perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah ini ma'ruf di kalangan para ulama juga, menyebutkan Ramadan fursatun litaghyiri. Faman lam yataghayyar fi Ramadan famata yataghayyar. Bulan Ramadan itu adalah bulan bagi kita untuk merubah diri kita. Barang siapa yang tidak berubah di bulan Ramadan, maka kapan lagi mau berubah? Kapan lagi nak berubah? Ini bulan yang penuh dengan ampunan. Yang Allah berikan ganjaran pahala berlipat ganda. Kapan lagi kita nak berubah kalau bukan di bulan Ramadan ini? Di Ramadan aja antum masih lalai. Di Ramadan aja masih berbuat maksiat. Bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Itulah pengandaiannya, perumpamaannya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu 'alaikum qiyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima." Telah datang bulan Ramadan bagi kalian, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang Allah wajibkan di dalamnya berpuasa. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan di dalamnya, dari malam Lailatul Qadar, faqad hurima, maka ia sungguh terhalangi dari keagungan kebaikan yang besar. Ya, bagaimana mungkin di mana Allah menyiapkan malam Lailatul Qadar yang beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, dan kita tidak mendapatkannya, maka sungguh kita terhalangi dari kebaikan yang besar. Bila orang-orang yang merugi, maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan ini, yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia sudah terhalangi dari kebaikan yang sangat besar. Terus hadis yang selanjutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang pundakku, kata Ibnu Umar. Terus seraya Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seperti gharib, orang yang asing, aw abirus sabil, atau seorang pengembara yang singgah sebentar di suatu tempat. Ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantazir as-subh wa idza asbahta wa la tantazir al-masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Bukhari. Jika engkau berada di sore hari, Ibnu Umar, janganlah engkau menunggu datangnya esok hari. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Dan jemaah, ini juga semisal, ya, kita kiaskan seperti Ramadan yang masih kita dapatkan di Ramadan tahun ini. Ya, maka jangan pernah ketika kita berada di Ramadan tahun ini, jangan kita menunggu Ramadan tahun depan. Kita bisa maksimal tahun ini, Ramadan tahun ini, jangan nunggu tahun depan. Limadha qad yakun hadzal 'am, yani Ramadanuna al-akhir. Bisa jadi inilah Ramadan tahun terakhir kita, tidak ada bisa yang menjamin. Maka jangan nunggu-nunggu tahun depan, nantilah aku maksimalkan ibadah nunggu tahun depan. Nah, kalau kita dapat kesempatan Ramadan tahun ini, jangan nunda-nunda, jangan nunggu tahun depan. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Ada yang bisa jamin
Antum masih hidup tahun depan? Ada yang bisa jamin enggak? Enggak ada yang bisa jamin. Terus jemaah, nasihat yang penting juga jemaah untuk antum ketahui, ad-dunya darul bala. Dunia ini adalah tempat diuji. Ya, darul imtihan, tempat kita diuji. Tempat di mana kita melelahkan tubuh kita, diri kita untuk beribadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak lelah nanti di akhirat. Supaya apa lagi? Supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita? Tidak. Kampung halaman kita di mana? Di surga, bukan di tempat. Ya, kampung halaman yang hakiki yang sebenarnya itu di surga. Itulah surga, inilah kenapa kita menjalankan ibadah. Surga inilah kenapa kita menjauhi maksiat. Karena kita ingin kembali pulang ke kampung halaman kita. Jadi bukan ke Sempan, bukan ke Cima, Nazar, mana Nazar? Ya. Jadi tempat ya kampung halaman kita yang hakiki itu di surga. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau itu pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, ma tarroha?" Kata muridnya, "Wahai Imam, kapan kita istirahat?" Ya capek mungkin muridnya ya, menjalankan yang wajib, yang sholat wajib, menjalankan rukun Islam berat mungkin ya, menjalankan yang sunnah, menjauhi maksiat, menjauhi yang makruh juga itu berat mungkin ya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dia menjawab, apa kata beliau? Inda awali qadamin tadawwaha fil jannah. Kapan istirahatnya? Ketika pertama kali kamu meletakkan kakimu di mana? Di surga. Inilah tempat peristirahatan kita yang sebenarnya. Karena dunia ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kita untuk bisa kembali, untuk bisa istirahat di tempat yang sebenarnya jemaah. Seperti itu. Paham tuh? Baik. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Memang inilah surga bagi orang kafir. Semua mereka bebas, halal haram terbatas. Sedangkan orang mukmin ada aturannya. Ini boleh, ini tidak boleh. Tapi ingat jamaah, yang Allah halalkan itu, yang Allah haramkan itu sedikit. Allah haramkan bab 1. Ingat. Tetapi yang Allah halalkan banyak tak? Banyak. Ada apa lagi? Ada bakwan, ada pempek, ada apa lagi? Ada martabak. Ya. Jadi yang Allah halalkan lebih banyak, maka nikmatilah yang halal. Jangan antum mencoba hal-hal yang haram. Seperti itu. Dan neraka itu jemaah selalu diiringi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita, hal-hal yang disenangi oleh jiwa kita. Dan kebalikannya, surga itu diiringi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa kita. Contoh, buka maling nikmat dah, mokel. Yang pernah mokel, tahu mokel? Kalau bahasa kita apa? PM, puasa mah nikmat dah. Maksudnya punya makan, dia kira Allah tidak melihat. Nikmat itu diiringi dengan hal-hal yang disenangi hawa nafsu kita. Tetapi apa itu ancamannya? Apa ancamannya? Neraka. Kenapa? Hal-hal yang disenangi jiwa kita, hawa nafsu kita itu adalah identik dengan hal-hal yang menunjukkan kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Paham tidak? Sedangkan yang yang surga tadi selalu diiringi dengan hal-hal yang memberatkan jiwa kita. Nah, sholat sunnah berat, ya sholat wajib pun berat kadang-kadang. Ya, menjalankan yang sunnah menjauhi yang makruh berat. Kenapa? Karena jaminannya surga. Saya sedikit lagi sebagai tambahan, bagi yang pernah meninggalkan puasa, ingat puasa ini dosa yang besar. Nabi SAW itu pernah beliau ditampakkan yang siksaan penghuni neraka yang digantung, kakinya digantung, terus mulutnya robek, diperlihatkan oleh Rasulullah, lalu mengucur dari robekan mulut tersebut darah. Itu adalah apa? Hukuman bagi penghuni neraka untuk orang yang apa? Ya? Orang yang berbuka sebelum waktunya. Bayangkan, orang yang awalnya puasa dia berbuka sebelum waktunya tanpa udzur.
maka siksaannya sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah, di jantung kakinya dan mulutnya robek dan mengucur darah dari robek dan mulutnya. Ya, bayangkan orang yang berbuka awalnya, orang yang berpuasa awalnya, ternyata dia berbuka tanpa uzur syar'i, nggak ada uzur dia berbuka, maka seperti itu ancamannya. Ingat, hadis Nabi ini hadis sahih. Kita harus yakini bahwa ini benar-benar akan terjadi nantinya. Atau yakin dengan firman Allah dan hadis Nabi tidak? Yakin? Ini pasti akan terjadi. Ya, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang-orang yang disiksa di neraka. Ya, wa na'udzubika minan nar. Kita meminta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka. Ya, jadi ya bagi yang pernah meninggalkan puasa, PM, mokel, bertaubatlah kepada Allah. Ingat, ancamannya berat. Karena puasa ini rukun Islam. Kalau meninggalkan rukun Islam dosa besar tidak? Meninggalkan sholat dosa besar? Meninggalkan puasa dosa besar? Maka yang pernah mokel, PM, bertaubatlah. Tidak ditunjuk orangnya, tapi yang pernah merasa saja bertaubat. Ya mokel, ahlul mokel, bertaubatlah. Itu saja dari Ustaz ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi maupun dari syaitan. Laknatullahi alaihi. Tsumma naqtadim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.